Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas anjing yang rela mati demi menyelamatkan nyawa seorang raja. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kisah seekor anjing yang diabadikan dalam kitab karya Ibnul Jauzi. Kesetiaan sang anjing yang menyelamatkan nyawa raja dari ancaman racun. Diceritakan dari Muhammad bin Khalad, sebagaimana yang ada dalam kitab Uyun al-Hikayat min Qasasus Shalihin wan Nawadirudz Zahidin, karya Ibnul Jauzi. Al-Kisah, ada seorang yang datang untuk menghadap kepada salah seorang sultan. Dalam sebuah perjalanan, orang tersebut melihat sebuah kuburan berkubah dan bertuliskan, "Ini adalah kuburan seekor anjing. Barang siapa ingin tahu kisahnya, silahkan pergi ke kampung ini dan ini. Di kampung tersebut, dia akan menemukan orang yang bisa menceritakan kisahnya." Merasa penasaran dengan tulisan yang ada di kubah tersebut, orang itu pun akhirnya bertanya di mana letak kampung yang dimaksud dalam kubah tersebut dan pergi ke sana. Setelah sampai di kampung yang dimaksud dalam tulisan kubah kuburan, ia kembali bertanya kepada penduduk setempat tentang sebuah kuburan anjing yang ditemuinya tersebut. Penduduk kampung pun berkata kepadanya, "Jika ingin mengetahui kisah kuburan anjing tersebut, silakan menemui kakek Fulan." Ia lalu pergi untuk menemui kakek yang dimaksud. Ternyata sang kakek yang ditemui sudah sangat tua dan umurnya kira-kira sudah 100 tahun lebih. Setelah bertemu dan mengatakan maksud kedatangannya, sang kakek kemudian bercerita tentang kuburan anjing tersebut. Sang kakek pun mulai bercerita bahwasanya dahulu kala di negerinya terdapat seorang raja besar. Raja tersebut terkenal sebagai seorang raja yang gemar traveling dan berburu. Ia juga mempunyai seekor anjing yang dirawat dengan baik dan diberi sebuah nama. Anjing tersebut setia dan selalu bersama dengan sang raja. Bahkan ketika waktu sarapan, makan siang dan makan malam, sang raja selalu memberikan makan anjingnya tersebut. Hingga pada suatu hari, sang raja pergi untuk traveling ke salah satu tempat liburan miliknya untuk sejenak bersantai dan berburu di sana. Ia lalu menyuruh salah seorang pembantunya untuk menemui juru masak yang ada di kerajaan dan memintanya untuk memasakkan bubur sarit dengan menggunakan susu. Karena sang raja sedang ingin makan makanan tersebut, sang pembantu pun segera mengabari juru masak yang ada di kerajaan. Di saat sang raja berpergian, sang juru masak pun langsung memasak makanan yang dipesan oleh raja. Juru masak pun menyiapkan susu dan roti di sebuah meja besar. Tapi ia lupa menutupinya dan sibuk memasak masakan yang lainnya. Tak lama kemudian, muncul seekor ular berbisa yang keluar dari salah satu lubang tembok. Ular tersebut lalu menjilati susu yang ada di meja dan mengeluarkan bisanya di masakan sarit yang ada di meja. Pada saat itu, ular tersebut sedang beraksi. Anjing sang raja sedang duduk dan melihat semua kejadian tersebut. Namun, anjing yang melihat kejadian tersebut tidak mampu berbuat apa-apa, dan seandainya sanggup, anjing pun sudah mengusirnya. Di sisi lain, perempuan bisu yang menjadi pembantu raja kebetulan juga melihat kejadian itu. Sahabat Pena Pencari Hikmah, waktu pun memasuki sore menuju petang, dan waktu inilah sang raja telah selesai berburu serta pulang ke istana. Raja lalu berkata kepada pembantunya, "Wahai para pembantu, makanan pertama yang kalian sajikan kepada saya adalah sarit. Tolong bawakan ke sini segera, karena saya sudah tidak tahan untuk menyantapnya." Pada saat makanan diletakkan di hadapan sang raja, pembantu yang bisu berkata kepada mereka dengan bahasa isyarat untuk memberitahukan bahwa makanan tersebut mengandung racun ular berbisa. Namun, tidak satupun di antara mereka yang paham dengan bahasa isyarat yang keluar dari pembantu tersebut. Di sisi lain, anjing yang melihat makanan tersebut terus menggonggong tiada henti. Tetapi
Tidak ada yang paham dengan maksud anjing tersebut. Karena dikira lapar dan meminta makanan, lalu dilemparkanlah makanan kepadanya supaya anjing mau diam dan tidak menggonggong terus. Namun, sang anjing tidak mau mendekati makanan tersebut, apalagi menyentuhnya. Anjing pun masih terus menggonggong dan tidak mau diam. Karena merasa terganggu, raja pun menyuruh pembantunya agar membawa anjing tersebut jauh darinya. Ketika sang raja sudah bersiap untuk menyantap makanan kesukaannya, anjing yang melihat hal tersebut langsung berlari, meloncat ke tengah meja makan, kemudian memasukkan mulutnya ke dalam makanan yang sudah tercampur dengan racun dan bisa ular. Seketika itu juga, sang anjing langsung terjatuh dan mati. Tubuhnya mulai melepuh dan dagingnya pun mulai rontok. Melihat kejadian tersebut, sang raja benar-benar kaget dan heran dengan tingkah laku anjing yang dimilikinya tersebut. Kemudian, pembantu yang bisu pun kembali berbicara kepada mereka dengan bahasa isyarat. Kali ini, mereka paham dengan maksud yang diutarakan oleh pembantu tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja langsung berkata kepada para pejabat kerajaan, "Sesungguhnya sesuatu yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saya sudah selayaknya mendapatkan hadiah dan penghargaan. Saya sendiri akan membawa dan menguburkan jasad anjing ini." Raja pun menguburkan jasad anjingnya yang telah menyelamatkan dari malapetaka dan membangunkan sebuah kubah di atasnya dan menuliskan di atasnya tulisan yang seperti engkau baca tersebut. Demikianlah kisah kuburan anjing itu, kata si kakek yang menutup ceritanya. Sahabat pena pencari hikmah, setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mempunyai hikmah. Sekecil apapun itu dan seburuk apapun itu, manusia sebagai makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tugas untuk mengambil hikmah dari semua hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.